Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kita diberikan kesempatan kembali untuk di subuh hari ini setelah pelatihan hidup tanpa marah untuk jamaah Masjid Al-Barakah Bekasi. Mudah-mudahan para peserta yang kemarin hadir mendapatkan materi ini dan bisa mengamalkan langsung di hari ini juga. Dan mudah-mudahan tetap istiqomah nantinya. Dan mengingat beberapa pertanyaan yang kemarin belum bisa dijawab, maka di pagi hari ini, insya Allah dia akan menjawab beberapa pertanyaan yang telah diberikan peserta. Salawat dan salam kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang hari ini pelatihan hidup tanpa marah sampai saat ini diminati banyak orang karena kita mencoba membawa materi yang diberikan ini bisa dipahami secara mudah dan sederhana agar bagaimana ketika dalam aktivitas sehari-hari kita tidak perlu lagi mendidik anak dengan marah, bekerja dengan marah, ataupun mengurus rumah tangga dengan marah. Karena orang yang kuat, orang yang hebat itu bukan orang yang menang dalam bergulat, tapi orang yang mampu menahan nafsu amarahnya. Alhamdulillah, selain itu juga Allah menyampaikan kepada kita semua, jangan marah. Nah, ini dijelaskan di dalam beberapa ayat di Al-Quran, barang siapa yang menahan nafsu amarahnya, maka surgalah tempatnya. Waktu yang begitu singkat, insya Allah kita akan coba menjawab nih. Pak Ustadz, bagaimana cara menghadapi teman yang suka menghakimi, mendoktrin, manipulatif, orangnya rajin kajian, pengurus taklim, tapi sangat arogan dan mudah tersinggung. Masya Allah ya. Kalau berbicara tentang orang lain, ini nggak akan pernah habis-habisnya. Yang penting mana ketika menghadapi orang lain yang menyinggung perasaan kita atau orang lain yang tampil tidak sesuai dengan keinginan kita, yang penting kitanya yang tidak mudah tersinggung. Permasalahannya orang lain yang bersikap buruk, kita yang marah. Seharusnya orang-orang yang memahami tidak mesti marah menghadapi ketika orang-orang yang berkata buruk, karena ketika kita marah, nah berarti masalahnya adalah kita. Orang ini cuma menjadi ujian bagi kita. Jadi bagaimana menghadapi orang yang suka mancing emosi amarah kita? Tahan amarahnya ya. Barang siapa yang menahan amarahnya, maka surgalah tempatnya. Kalau ditanya ke Allah kembali, balaslah keburukan itu dengan kebaikan. Kalaupun seandainya kita berbeda akan pendapat satu dengan yang lain, tidak mesti kita harus marah, karena tugas kita cuma menyampaikan, mengingatkan orang agar dia beriman dan bertakwa. Kita tidak bisa memberikan petunjuk hidayah untuk orang agar bisa mengerti dan memahami kita. Nah, selain itu, Masya Allah, Ibunda semua, ada pertanyaan, Kak. Saya ingin bertanya, bagaimana jika orang tua tidak pernah sama sekali marah kepada anaknya hingga akhirnya sampai kuliah, anaknya masih suka perintah-perintah orang tua, masih suka menyuruh-nyuruh orang tua. Nah, ini harus segera dirubah polanya. Karena pola ini kalau terus terjadi, menurut sang ibu yang tidak pengen marah tadi, biar tidak ribut gitu ya, tapi pendidikannya tidak seperti ini. Karena seorang ibu itu wajib memberikan pendidikan. Kalau anaknya yang sudah dewasa, yang sudah bisa mandiri, tidak bisa dibiarkan terus bergantung kepada orang tua. Berbeda ketika mereka masih bayi, balita, anak-anak, itu mungkin kita bisa memberikan toleransi seperti itu. Khawatirnya kalau kita biarkan anak-anak tidak bersikap baik kepada orang tua, ini justru nanti malah membuat anak di masa depan juga tidak akan baik ketika dia memiliki seorang anak. Karena ingat, kebaikan itu kembali kepada pelakunya, begitu juga dengan kebaikan. Kebaikan juga kembali kepada pelakunya. Kalau anak kita dibiarkan dia tidak bersikap baik kepada orang tuanya, boleh jadi suatu hari nanti di masa depan, anak yang dimilikinya, atau tepatnya cucu kita pun boleh jadi tidak bersikap baik kepada orang tuanya. Nah, lalu bagaimana nih menghadapi anak yang kita itu tuh nggak mau ribut, kita juga nggak pengen meninggalkan kesan buruk terhadap anak. Tidak, kita memang harus meninggalkan kesan baik, namun di satu sisi kita punya kewajiban, jadi tidak bisa diam. Kewajiban kita terus menyampaikan, mengingatkan agar anak itu menjadi anak yang soleh, anak yang solehah, dan tidak boleh kita biarkan. Kenapa? Karena
Ketika kita biarkan, nanti kita membiarkan anak kita melakukan sesuatu yang buruk. Tapi sakit kalau dia menjawab. Nah ini nanti permasalahannya dari kita. Kita itu membiarkan karena kita takut kalau dia menjawab, kita sakit, kita sedih, kita kecewa. Tidak bisa, kita nggak bisa lari dari masalah, kita tidak bisa melupakan masalah. Memang saat ini tugas kita hanya menyampaikan, mengingatkan. Apalagi banyak kasus nih orang tua kan mendidik anak ini sendiri, nggak kerasa peran suami karena mungkin sudah meninggal dunia, atau mungkin sibuk bekerja, atau suami menganggap bahwa urusan rumah tangga itu pendidikan anak khususnya itu sepertinya jatuh pada ibunya. Oh, salah. Tidak bisa, bahwa orang tua termasuk suami pun utamanya memang tidak hanya memberikan bimbingan kepada istrinya, tapi juga anak-anaknya. Mudah-mudahan pasangan kita diberikan petunjuk hidayah, bisa menjadi contoh yang baik bagi putra putrinya. Ya, jadi jangan dibiarkan kalau seandainya anak itu durhaka kepada orang tua, terus saja berikan pendidikan ya sesuai dengan kemampuan kita. Kalau seandainya cara 1, 2, 3 nggak cocok, kita coba nih belajar lagi ilmunya, ikuti lagi kajian, ikuti lagi pelatihan, bagaimana tipsnya nih. Salah satunya ada yang bertanya gimana nih menghadapi anak yang perkara sholat aja Bu Fahri. Di perkara sholat ini itu anak masih saja sering marah kalau diingatkan ketika untuk sholat. Nah, kembali lagi, bicara tentang sholat ini tidak ada paksaan, karena manusia itu tidak bisa memberikan petunjuk hidayah hingga akhirnya dengan cara kita mengingatkan seolah-olah dengan cara pendekatan yang bagus, cara yang bagus, teknik yang bagus, bisa anak itu berubah lalu patuh. Nggak ada jaminan, karena yang memberikan petunjuk hidayah itu Allah. Tugas kita cuma menyampaikan. Jadi ketika anak nggak mau sholat, ingatkan lagi, nak, bangun nak, sholat. Dia ternyata belum juga bangun, ingatkan lagi, nak, bangun nak, sholat. Bahkan responnya itu anak malah melawan, malah memaki, malah menghina, malah banting pintu, dan sebagainya lainnya. Yang penting ketika dia sholat, belum juga mau sholat, orang tua wajib mengingatkan. Yang tidak boleh itu orang tua membiarkan karena udah merasa capek, lelah. Oh, tidak boleh ya. Kecuali memang ada alasan tertentu. Allah menyampaikan bahwa kita berhenti mengingatkan. Kita nggak boleh berhenti mengingatkan anak-anak kita. Selamat pagi, selamat subuh ya. Selamat pagi Ibu Rismayani ya. Mudah-mudahan bisa langsung mendengarkan Abi dan langsung bisa bergabung ya. Apalagi nih ya, ternyata ketika bicara tentang anak yang sholat itu akhirnya ada orang tua berhenti lalu diam, diam boleh, tapi isinya jangan merajuk, jangan sakit hati, diamnya jangan kesel, tapi diamnya doa, ya Allah, aku telah melaksanakan kewajibanku, berikanlah petunjuk dan hidayah pada anak-anakku agar mereka kembali padamu ya Allah. Nah, isinya orang tua ketika diam, isinya itu doa, bukan merajuk ya. Ini suami saya punya sifat pemarah, cepat naik darah, tapi dia sendiri sih mengakui memang pada umumnya tidak hanya terjadi dengan ibu. Banyak orang-orang yang lain juga merasakan punya suami seperti itu. Bahkan kalau di luar kan terlihat baik-baik tuh suami, tapi kalau di rumah Anda sendiri yang lebih tahu. Suami saya rupanya di rumah pemarah, kalau di luar tuh baik-baik saja. Tidak aneh kalau kita menemukan pertanyaan ini. Yang penting mah ketika suami Anda marah, Andanya yang jangan ikut terpancing marah. Nah itu masalahnya Bipari. Saya juga tuh nggak mau ketika dia itu marah seenaknya saja. Memang dia aja bisa marah. Ingat, tidak boleh. Balaslah keburukan itu dengan kebaikan. Kalau seandainya ada orang mancing emosi kita, marah kita, nggak bisa nih kita berhenti sejenak atau diam lalu duduk atau berwudu atau berbaring, banyak cara langkahnya. Dan kalau seandainya terus saja pribadinya seperti itu, mungkin memang takdirnya jalan kita menjadi ahli surga itu menghadapi suami yang pemarah. Karena boleh jadi kan seperti kemarin Nabi ceritakan, banyak muslimah itu jadi ahli surga nantinya karena dia menghafal Quran. Banyak mereka jadi ahli surga itu karena apa? Punya masjid, punya pondok pesantren. Banyak ahli surga itu karena sering menunaikan ibadah umroh, haji ke tanah suci. Tapi banyak sekali cerita seorang ibu rumah tangga, istri, seorang muslimah menjadi ahli surga karena sabar dengan perilaku buruk suaminya. Jadi balaslah keburukan itu dengan
kebaikan. Insya Allah mungkin disitulah titik di mana suami suatu nanti diberikan petunjuk hidayah. Ada banyak orang tua berkata, anakku sedang diuji oleh Allah. Suamiku sedang diuji oleh Allah. Padahal yang diuji itu bukan anak, bukan suami. Boleh jadi yang sedang diuji itu kita. Dikasih anak yang suaminya juga sering memancing emosi amarah. Kitanya bagaimana? Lulus nggak ketika kita terus dihadapan dengan anak suami suka memancing emosi amarah kita? Bisa sabar nggak? Nah, kenapa Allah masih beri mereka seperti itu? Karena boleh jadi selama ini kita nggak lulus-lulus. Ketika suami marah, ikut marah lagi. Ketika anak marah, marah lagi. Ketika mereka begitu, sedih lagi, kecewa lagi. Berarti nggak lulus-lulus nih. Yang lulus itu, apapun yang terjadi, anak, suami memancing emosi kita yang membuat kita sedih, kecewa, kita sabar, kita ikhlas, kita bisa menerima. Ini yang dimaksud orang yang lulus ujian. Allahu Akbar. Ya, karena capek ya kalau seandainya udah gak lulus ujian, dapat dosa lagi juga ya. Kalau terpancing emosi amarahnya, jatuhnya dosa ke kita. Tapi kalau kita menahan amarah, surga. Suami mancing lagi, tahan surga. Anak mancing lagi, tahan surga. Nah, Masya Allah, ternyata Allah sayang dengan kita semua. Nah, saya lanjutkan. Ada lagi nih ya. Kalau masuk gereja dan yang lainnya seorang muslim itu ya, Masya Allah, ini memang perbedaan pendapat, tapi sebaiknya sih kita melangkahkan kaki kita ini kan ke tempat-tempat yang baik untuk kita gitu, karena selama ini apa yang menurut kita baik belum tentu juga menurut Allah itu baik, apa yang menurut kita buruk belum tentu juga menurut Allah itu buruk. Baik orang yang di luar menilai juga nggak boleh juga, baik kita yang saat ini ya kita harus juga orang lain tidak akan berprasangka buruk dengan kita. Oleh karena itu saran Abi kalau sebisa mungkin dihindari, karena memang saat ini kita belum tahu manfaatnya itu apa kita ke sana. Dan mudah-mudahan nih dengan ada perbedaan pendapat yang ada di Indonesia ini tentang perkara seorang muslim pergi ke gereja, mereka berdakwah ke sana. Nah, kita nanti coba kupas lebih tuntas lagi karena di YouTube pun sudah banyak dan Abi belum bisa menjelaskan lengkap karena khawatir nanti ya. Saat ini lebih baik kita mencoba mencari tempat yang lebih baik saja. Yang jelas-jelas kita datang ke musola, ke masjid dan yang lainnya. Nah, ya. Ada lagi nih Ustaz, gimana caranya kita meminta maaf terhadap anak? Nah, ini sering terjadi. Banyak orang tua itu dulu sering nyubit, sering mukul, sering bentak, bahkan ada yang banting anaknya, tapi nggak pernah minta maaf karena merasa saya ini kan rajanya, saya ini kan orang tuanya. Oh, tapi ingat, Anda bukan pemiliknya. Ya, bahasanya anak ini tuh milik Allah. Jadi ketika Anda menyakiti sesuatu, punya orang lain saja bisa marah. Ini yang miliki ini Allah ya, dititipkan kepada kita ini untuk dibina, untuk dididik. Kalau seandainya Allah nggak ridho dengan sikap kita, ya Allah, gitu ya. Banyak sekali dalam hidupku aku menyakiti anakku, maka minta kelembutan hati kepada Allah. Anda mencoba untuk contoh ya, ini efektif di dalam dunia hypnoparenting pun, dalam dunia seminar parenting pun, sering orang tua mempraktekkan ini. Ketika Anda merasa bersalah, tidak ada salahnya Anda datang ke kamar mereka, ajak mereka berbicara hanya untuk menyampaikan permintaan maaf Anda. Nah, maafkan ibu ya, nak belum bisa jadi ibu yang baik. Masih muda terpancing emosi, amarah ketika kamu belum bersikap baik. Tapi ibu melakukan itu semua sebagai kewajiban ibu sebagai orang tua untuk mengingatkan. Kalau cara ibu mungkin kurang tepat, mudah-mudahan Allah berikan ibu juga petunjuk hidayah. Tapi maafkan ibu sekali lagi. Mudah-mudahan kau jadi anak yang baik, jadi anak yang soleh. Nah, pernyataan seperti itu saja itu banyak anak-anak yang juga tersentuh hatinya ya. Kenapa? Karena merasa ibunya itu nggak egois gitu ya. Orang tuanya itu nggak pengen menang sendiri, bahkan mau mendatangi anaknya yang jelas-jelas boleh jadi dia salah. Maka tidak ada salahnya juga ibu minta maaf kepada kamu. Nah, bukan berarti ibu membenarkan apa yang kamu lakukan intinya. Ibu melakukan ini semua karena merupakan kewajiban ibu.
untukmu. Nah, itu bisa ya. Lalu bagaimana cara menyuruh anak sholat? Nah, kalau di dalam Quran itu, hai orang-orang yang berselimut, ditegurnya begitu. Jadi tidak ada dengan yang bentak-bentak, dengan cubit-cubit, dengan pukul-pukul, apalagi dengan marah-marah. Nggak ada kisah di dalam Al-Quran itu seperti itu. Yang ada itu ingatkan mereka, nak bangun, nak sholat. Tentunya dengan cara yang baik. Tapi nggak bangun-bangun Abu Fari. Aku tuh takut aku diminta pertanggungjawaban. Ingat, Allah itu tidak akan meminta pertanggungjawaban kepada siapapun. Yang penting mah kewajibanmu, kata Allah, terus mengingatkan mereka. Jangan sampai berhenti. Lalu apalagi nih pertanyaan? Yang mau bertanya. Apabila setelah memarahi debat dengan anak, sampai kadang-kadang keluar kata-kata yang kurang baik, menyumpah-nyumpah. Nah ini dia. Kita tadi niatnya baik, mendesakin anak, responnya nggak bagus, akhirnya kita tersinggung, akhirnya kita pun keluar kata-kata nggak baik. Kita lagi yang kena dosanya. Kita juga memaki-maki, tahu nggak makin kata buruk itu kembali kepada yang mengungkapkannya, kita lagi yang bermasalah. Hingga akhirnya tidak ada alasan lain untuk kita bicara tentang ibadah kepada Allah itu kita dengan cara-cara yang buruk memerintahkannya. Kita gunakan cara-cara Nabi, di mana Nabi itu terus mengingatkan, menyampaikan. Nggak ada Nabi merajuk, akhirnya nggak mengingatkan lagi. Nggak ada cerita seperti itu, ingatkan lagi. Bahkan ketika datang ke Mekah, walaupun dia dilempari, diludahi, dia kembali lagi ke kampung halaman, lalu berangkat lagi, ingatkan lagi. Seperti itu Nabi, nggak ada cerita berhenti, terus ingatkan ya. Nah, hingga akhirnya ada lagi nih satu pertanyaan sebelum nanti saya berikan kesempatan untuk para jamaah bertanya kembali. Mohon izin, bagaimana sebagai seorang tua dengan berlatar belakangkan ilmu yang keterbatasan dan fasilitas yang ingin sekali menjadikan anak-anak, kita punya keterbatasan fasilitas nih ilmu, tapi ingin anak-anak menjadi yang soleh-soleha. Oh, alhamdulillah, Allah juga kasih kabar gembira. Ternyata Allah sampaikan, aku menguji manusia itu berdasar kemampuannya. Jadi kalau memang Anda mendapatkan sebuah kondisi dalam hidup ini, ingin berikan yang terbaik kepada anak-anak agar mereka menjadi anak yang soleh dan soleha, maka lakukan sesuai dengan kemampuan kita. Tapi Abu Fahri, terasa berat ujian ini. Ingat, Allah pun terus menyampaikan setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Kita terus saja berupaya. Sudah berupaya, hasilnya seperti ini. Ya Alhamdulillah, syukuri. Karena Allah juga yang membukakan pintu rezeki bagi siapapun untuk menjadi hamba yang bertakwa. Kalau seandainya A, yang Allah kasih, syukuri. Alhamdulillah. B, C, Alhamdulillah. Yang penting saya menjadi hamba yang bersyukur ketika dikasih kelapangan ataupun dikasih kesempitan. Nah, Alhamdulillah saat ini sudah bergabung juga Ibu Budi, Ibu Endang, yang kita punya waktu 15 menit lagi nih di bincang-bincang pagi ini. Silahkan Ibu Endang, Ibu Budi yang ingin bertanya, boleh nyalakan kameranya. Jangan malu-malu ya. Karena ketika malu bertanya, sesat kemudian. Silakan, Ibu Endang, Ibu Budi, kalau seandainya bisa menyalakan kameranya, itu lebih baik lagi. Karena nanti ini yang kita bicarakan direkam ya, kalau Mas Ida, dan nanti akan di-share lagi kepada peserta yang lainnya. Silakan Ibu Budi, Ibu Endang, ada yang mau ditanyakan? Silakan Ibu Endang, Ibu Budi. Nah, aduh, ya saya belum siap bertanya, Bu Pari. Baik, kalau memang belum siap bertanya, nanti kalau ada yang mau bertanya langsung saja ya, karena masih ada waktu kita 15 menit lagi. Kami mencoba untuk menambahkan tentang hidup tanpa marah ini. Masya Allah, saya yakin Anda sudah cukup panjang menjalani kehidupan yang dimana diwarnai dengan kemarahan. Saat kita menjadi seorang anak, mungkin kita dibesarkan di lingkungan orang tua juga pemarah. Dan kita punya saudara-saudara kandung yang kita rasakan sebagian di antara mereka ada juga yang mudah marah. Lalu ketika mereka menikah, kita lihat anak keponakan kita
juga ada yang mudah marah, dan seterusnya. Ini bukan karena faktor keturunan saja, tapi memang polanya seperti itu. Kalau di sebuah rumah, pola pendidikannya pakai marah-marah, ya jangan aneh. Itu kan contoh yang diberikan kepada anak menantu cucu kita. Tapi kalau seandainya pola kita nggak pakai marah-marah, nah ini yang benar. Jadi kita mencoba memperbaiki pola kita. Kalau seandainya keluarga kita ini terbentuk menjadi keluarga yang segala sesuatunya selalu melibatkan marah, sekarang coba kita perbaiki. Cukuplah orang tua kita dulu, saat di kita nggak perlu melakukan kesalahan yang sama. Seharusnya kita lebih baik dari orang tua kita. Hiduplah tanpa marah, semua kan menjadi indah. Dan bangga orang tua kalau melihat kita sebagai seorang ibu ternyata berhasil gitu mendidik anak-anak tanpa marah. Tidak perlu menyalahkan orang tua atau ibu kita ini karena mama juga dulu tidak, ya. Karena siapapun akan bertanggung jawab terhadap apa yang mereka lakukan, termasuk diri kita. Orang tua kita ketika mereka melakukan kesalahan, Allah itu maha penyayang, Allah itu maha pengampun. Mereka bertaubat dan boleh jadi Allah sudah ampunkan dosa-dosa mereka dulu mengenai kemarahan mereka. Tapi bagaimana dengan kita? Kira-kira Allah ampuni tidak? Nah, gimana Allah mau ampuni kita aja nggak benar-benar taubat nih untuk nggak mau lagi mengulangi kesalahan yang sama. Saat ini tidak hanya masyarakat umum yang mengalami kondisi kemarahan ini, orang-orang yang mungkin paham ilmu agama pun, yang sering belajar pun masih suka marah-marah. Itulah kenapa dibuat pelatihan hidup tanpa marah ini, karena saya paham sepulang dari majelis taklim kemarin sampai di rumah boleh jadi Anda diuji kembali, dihadapkan dengan kemarahan yang munculnya dari pasangan, orang tua, teman, sahabat, tetangga, keluarga, bahkan anak kandung sendiri. Itu pasti akan terus terjadi sampai Anda tutup usia, karena memang dunia ini tempat menguji kita. Kalau nanti dikubur, bakal dilapangkan atau mau disempitkan. Begitu tuh Allah buat skenario-nya. Kalau di surga nanti, di neraka nanti, mau diletakkan di mana nih? Nah, begitu skenario-nya. Jadi yang kita pikirkan secara praktis, gimana nih caranya kita masuk ke surga. Kalau mau masuk ke surga, taat sama perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Masya Allah, ini juga ada Abu Zaid nih, Al-Hafiz, Masya Allah. Ada yang mau ditanyakan, Pak? Ada yang mau ditanyakan? Masih nyimak, Wi. Oh, masih nyimak ya, Alhamdulillah. Masih Kemarin nyimak. tidak banyak bapak-bapak yang hadir, yang terlihat kemarin ibu ya, dan juga ada DKM. Mudah-mudahan nanti Kak Iza sempat ngobrol-ngobrol dengan PDKM-nya, karena kemarin Abi belum sempat bertemu dan kita langsung aktivitas kembali. Mudah-mudahan semua peserta yang kemarin dapat hidup tanpa marah, pagi ini jangan sampai terpancing amarah lagi ya, karena ibu-ibu ini kebiasaan rutinnya kadang-kadang marahnya udah dimulai di subuh hari gitu, mulai dari permasalahan anak telat bangun, belum sholat, belum mandi, belum siap-siap mau ke sekolah, macam-macam. Akhirnya terbentuklah kebiasaan mudah marah bagi seorang ibu, tapi juga kadang-kadang bagi seorang ayah. Nah, ya, hanya kadang-kadang ayah ini lebih banyak gitu ditemukan kemarahannya itu tidak dalam dunia majelis taklim ibu-ibu gitu, tapi di rumahnya masing-masing gitu ya. Baik ibu bapak semua, hingga akhirnya saat ini pelatihan hidup tanpa marah itu terus diberikan di Indonesia bagi ibunda dan ayahanda yang kemarin memiliki lembaga majelis taklim, sekolah atau perusahaan, bisa nanti hubungi Kaiza untuk pelatihan guru, karyawan, ataupun orang tua wali murid. Insya Allah di sana kita akan berikan satu materi yang mungkin tepat berdasarkan kasus yang terjadi di sana. Karena kita punya materi-materi yang cukup banyak nih. Ada cara cerdas mendidik anak tanpa marah. Jadi bukan hanya secara umum, secara khusus terhadap pendidikan anak pun kita punya materinya. Ada juga program pelatihan sholat khusyuk orang tua ketika semakin bertambah usia ini lebih banyak ingin memperhatikan ibadahnya kepada Allah. Maka kita berikan bantuan dalam bentuk pelatihan dan panduan sholat yang khusyuk.
Ada juga pelatihan untuk manusia berakhlak Al-Quran. Ini anak-anak sudah belajar Quran, tapi saya ingin anak-anak saya juga berakhlak Al-Quran. Karena ternyata udah mondok juga di rumah tuh masih suka marah-marah. Nah, bagaimana nih para penghafal Quran? Akhlaknya juga Al-Quran. Nah, kita nanti bisa ikuti pelatihan manusia berakhlak Al-Quran. Masya Allah, ibunda dan ayanda semua, saat kita rajin ke majelis taklim, nanti tips tadi, biar ilmunya dapat nih. Jangan sampai Ustadz di selama ini kan banyak yang mengingatkan, jangan mengikuti nafsu amarah. Kita masih juga perhatikan, ketika datang ke majelis taklim, pahami betul tema materi yang dibawa itu apa, dan tujuannya kemana, dan amalkan di rumah. Kadang-kadang kita terlena gitu ya, nggak tahu mau datang ke sana teh mau ngapain, cuma ngisi waktu luang aja atau rutinitas aja. Padahal temanya udah jelas, hidup tanpa marah. Nah, tujuan kita ke majelis taklim bagaimana ketika kita pulang nggak marah-marah lagi. Karena setiap kegiatan selalu dimulai dari niat dan tujuannya. Yang kedua, saat kita dapatkan materinya, maka pastikan nih, apa yang membuat keyakinan kita ini muncul dan istiqomah. Oh, ternyata Allah yang menyampaikan. Janganlah kau mengikuti nafsu amarahmu. Barang siapa yang menahan nafsu amarahnya, surgalah tempatnya. Nah, jadikan Allah sebagai landasan untuk kita berubah, bukan karena seseorang atau dapat motivasi oleh seseorang. Karena memang kemarin yang Abi sampaikan itu, memang Allah yang menyampaikan, bahkan Rasulullah yang menasihati kita. Ya Rasulullah, apakah amalan yang utama? Jangan marah. Apakah amal? Jangan marah. Orang hebat, orang kuat itu bukan orang yang menang dalam bergulat, tapi orang yang mampu menahan nafsu amarahnya. Oleh karena itu, Abi lihatkan kembali ya materi kita yang kemarin tentang beberapa landasan, ya, di mana dalam Al-Baqarah Allah menyampaikan jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Makanya kalau ada yang memancing emosi kita, jadikan sabar sebagai penolongmu. Jadi memang Allah udah perintahkan kepada kita, nasihati kita, kalau ada yang memancing emosi kamu, kalau kamu ingin ditolong oleh Allah, maka sabar tuh. Karena dengan kita bersabar, Allah berikan surga untuk kita semua. Orang kuat itu bukanlah yang menang dalam bergulat, tapi orang kuat itu orang yang mampu menahan nafsu amarahnya. Tuh, Masya Allah. Apalagi itu? 3 persoalan. Di mana bila seseorang berada di dalamnya, Allah akan mengembannya, akan menutupinya dengan rahmatnya, dan akan memasukkannya ke dalam kecintaannya, yaitu orang yang bila diberi nikmat, ia bersyukur, dan diberi kemampuan, ia memberikan maaf. Tuh. Ya, kalau seandainya ada yang saat ini sering menyakiti, memancing emosi kita, berikan dia maaf. Dan bila ia marah, ia cepat menghilangkan kemarahannya. Nah, gimana kita mau mendapatkan rahmat Allah nih? Maka cepat kita hilangkan kemarahan kita. Karena tadi kan tugas kita itu cuma menyampaikan saja, mengingatkan, bukan berarti malah ketika tidak direspon dengan baik, kita yang malah sakit hati. Bukan begitu ilmunya, ya. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada Allah surga yang luasnya selangit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun di waktu sempit, dan orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahannya. Allah itu menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Itulah yang dimaksud kalau seandainya kita ingin mencari Allah tuh ridho, Allah tuh ridho, Allah tuh ridho. Tuh Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Nah, Masya Allah ibu dan semua. Itulah sedikit materi bincang-bincang kita pagi hari ini yang difasilitasi oleh teman-teman tim Safari Dakwah Indonesia. Abi mengucapkan terima kasih atas kehadiran Ibu Bapak yang pagi hari ini menyimak bincang-bincang pagi yang tujuannya nanti ini bisa didengarkan oleh jemaah kita yang lainnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kak Iza, Abu Zaid, juga Ibu Endang Tri, Budi Sukmanawati.
Ini Budi Sukmanawati. Saya baca tadi Sukmawati ya. Sukmanawati. Mudah-mudahan orang tua yang memberikan nama ini pun Allah berikan kelapangan, Allah mudahkan segala urusannya, dan Allah berikan kesehatan untuk anak menantu cucu yang ditinggalkan yang ada hidup saat ini. Begitu juga dengan Ibu Endang, mudah-mudahan Allah berikan petunjuk hidayah kepada orang-orang yang dia cintai. Saya Habib Fahri Dapandobani mengucapkan terima kasih. Jikalau tidak ada pertanyaan lagi, sampai bertemu kembali bersama Bu Fahri Dapandobani dan tim Safari Dakwah Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abijin Lab ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.